Jadi ada orang bilang ada Istanbul Eropa, ada Istanbul Asia. Kalau kita seperti Khomeini dulu ya terhadap Syah Iran ya. Nah sekarang diasingkan di Amerika. Semua. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Saya tadi sambil dengerin, saya coba-coba cari referensi ya. Saya pernah ke Turki 2 kali, terakhir sekitar 5 tahun lalu. Kebetulan waktu itu ke Istanbul. Kalau Istanbul itu kan mungkin Pak Paul atau teman-teman yang pernah ke sana, itu kan dia dipisahkan oleh Selat Bosporus ya. Jadi ada orang bilang ada Istanbul Eropa, ada Istanbul Asia. Kalau kita kebetulan kan lebih banyak orang di Istanbul Eropa lah, karena pesawat landing juga di Istanbul Eropa. Kalau Istanbul Eropa, betul Pak Paul tuh mirip banget lah sama orang Eropa ya. Artinya mungkin perempuan-perempuannya juga banyak yang pakai pakaian sebagaimana orang di Eropa lah ya. Tapi ketika kita nyebrang ke Bosporus, masuk ke Istanbul Asia, baru suasana Muslimnya lebih terasa. Jadi memang Turki ini dibilang negara sekuler juga iya, tapi dibilang negara Islam juga iya. Jadi ambigu dia kalau menurut saya. Nah ada satu hal yang menarik kalau kita lihat, sebenarnya ada satu tokoh lawan politik Erdogan itu yang sangat ditakuti Erdogan, yaitu si siapa? Gulen lah belakangnya. Veloshop Gulen gitu ya. Gulen ini seorang tokoh karismatik, mungkin seperti Khomeini dulu ya terhadap Syah Iran ya. Nah sekarang diasingkan di Amerika. Semua tokoh-tokoh oposisi yang ditangkepin oleh si Erdogan ini, muaranya itu sepertinya ke ini ya, pengikutnya Gulen ya. Nah ini ya kita lihatlah nanti seperti apa. Tapi kalau saya lihat ya, sebenarnya Erdogan ini kan banyak dihantui juga masalah korupsi ya. Korupsi di lingkar dalamnya, keluarganya. Nah itu mungkin sehingga akhirnya dia cenderung otoriter. Itu penilaian saya tentang Turki. Jadi Turki ini kalau kayak masalah Hagia Sophia, saya juga pernah ke sana. Dulu itu awalnya gereja, masjid, kemudian ketika zaman Atatürk ya, dibikin netral, akhirnya jadi museum. 90 tahunan jadi museum, tiba-tiba Erdogan berubah lagi jadi gereja. Tapi kalau kita lihat, menurut saya sebenarnya itu masalah politik aja ya. Bagaimana Erdogan untuk menarik pemilihnya dari kalangan dari kalangan tradisional ya, artinya penganut Muslim. Jadi politik di Turki menurut saya masih cair, tergantung dia ke arah mana. Karena perlu kita ingat juga, Turki itu meskipun bukan anggota Uni Eropa, tapi dia secara resmi sudah menjadi anggotanya NATO. Jadi itu catatan dari saya. Nah yang kedua tentang posisi Republik Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Teman-teman mungkin tahu ya, saya terus terangnya saya ini masih tetap mendukung Presiden Jokowi ya. Kalau kita cermati ya, betul memang sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu tidak ada yang baru dari yang lama mendukung Palestina. Tapi kalau kita cermati apa yang dilakukan terakhir terhadap Israel, sebenarnya beliau itu menurut saya, beliau itu bukan meniadakan Israel sebagai satu negara. Tapi kemarin kritik atau protes atau apapun lah ya namanya, yang saya tangkap adalah dia tidak setuju
terhadap agresi militer Israel terkait dengan warga sipil. Jadi itu ya catatannya. Jadi itu harus, menurut saya harus kita hati-hati membedakan antara posisi Pak Jokowi terhadap Israel sama posisi Pak Jokowi terhadap terakhir itu penyerangan Israel yang menurut versi mayoritas orang Indonesia itu terhadap warga sipil. Itu yang dikritik. Sehingga memang jalan tengahnya yang memang mungkin mengarah kepada jalan damai. Harusnya kita bisa jadi pemrakarsa ya. Nah, ada yang menarik sebenarnya. Waktu itu saya ikut webinarnya Bu Koni ya di channel YouTube lain ya. Saya sebagai pendengar pasif. Sebenarnya tahap awal kita mungkin bisa memulai bukan dengan hubungan diplomatik resmi, tapi bentuk hubungan seperti Indonesia ke Taiwan. Jadi kita kan polisi kita mengakui satu China, tapi kita tetap mempunyai hubungan semi formal lah dengan Taiwan, yaitu dengan membuka kantor dagang masing-masing. Jadi kita punya kantor dagang di Taiwan yang dilaksanakan oleh Kadin. Taiwan juga punya kantor dagang di Indonesia. Tapi sebenarnya realnya kantor dagang itu berfungsi udah seperti kedutaan besar ya. Segala macam urusan diurus tuh, termasuk politik segala macam. Tapi formalnya kantor dagang. Jadi mungkin jalan tengahnya kita, kalau menurut saya, kita mungkin buka dululah kantor dagang di Israel buka kantor dagang di Jakarta. Mirip-mirip lah seperti hubungan kita dengan Taiwan, dengan mengarah ke hubungan diplomatik pada akhirnya. Karena biar bagaimanapun, seperti Pak Tobing bilang, kalau kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kita susah lah jadi juru runding, penengah gitu ya. Karena namanya penengah pasti dia harus berhubungan dengan dua negara yang berkonflik. Kalau kita hanya berhubungan dengan Palestina, ya omong kosong kita bisa jadi penengah. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, Pastor Paul ya. Saya share tuh ke Pastor Paul ya, mudah-mudahan nanti bisa di-share juga lah, saya share lewat WA ya. Hasil survei Saiful Mujani Research ya, SMRC. Saya ikut diskusinya minggu 10 hari lalu lah kira-kira ya, SMRC. Ada Armando di sana. Waktu itu narasumbernya ada 4 ya, satu orang dosen hubungan internasional dari UI, saya lupa namanya, ada satu orang kandidat PhD orang NU, kandidat PhD tentang Yudaisme dari salah satu universitas di Amerika, kemudian ada lagi pendeta siapa gitu dari STT ya. Nah, yang menarik ya sebenarnya ada satu kesimpulan diskusi itu, penyelesaian konflik di Palestina Israel itu harus didorong ke arah sekularisasi agama. Istilah sekularisasi konflik, Istilah sekularisasi konflik itu dimunculkan oleh si pendeta orang STT sama si kandidat doktor Yudaisme ya. Menurut saya itu solusi yang menarik, karena kalau masing-masing bersolusi kepada sejarah kitab suci, masing-masing punya versi dan tidak akan ketemu-ketemu. Nah, sekularisasi konflik ini itu ditariknya kalau dari yang tertulis, yaitu tentunya dari tahun 1900-an, perjanjian Balfour segala macam dan seterusnya, terus ada konflik, ada resolusi. Jadi intinya saya sependapat ya, sekularisasi konflik itu mungkin adalah jalan yang masih visible. Karena sudah dicoba lewat jalan agama ya nggak bisa mentok-mentok ya. Jadi menurut catatan saya, jadi itu saran saya ke pemerintahan ya, kita mulailah dengan membuka hubungan dagang sebelum mengarah ke hubungan diplomatik. Tapi memang saya sependapat sama teman-teman, mustahil lah kita bisa jadi penengah kalau memang tidak ada hubungan apapun sama sekali yang formal, event hubungan dagang baik dengan Israel maupun dengan Palestina. Nah, yang kedua mau saya sarankan Pak Paul, mungkin dalam salah satu topik mendatang ya, betul kita Kristen tidak boleh, gereja tidak boleh berpolitik, tapi Kristen harus berpolitik. Mungkin ya kita mulailah nanti memunculkan nama-nama, kriteria kita kan nasionalis, anti khilafah ya, supaya juga teman-teman, minimal teman-teman yang mendengar di sub ini punya pilihan lah ya, punya pilihan minimal ya, kalau nggak A, B, tapi kita yakini pilihannya itu adalah benar-benar nasionalis dan anti khilafah.
Itu mungkin beberapa catatan dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.